3, 2, 1, action. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan, yaitu manajemen kas dan bagaimana hal ini menjadi kunci utama dalam menjaga likuiditas. Kalian pernah dengar gak sih perusahaan yang untung tapi dia tetap bangkrut? Kenapa? Kok bisa sih? Nah, fenomena ini sering terjadi karena perusahaan tidak mengelola arus kas dengan baik. Laba memang penting, tapi tanpa cash flow yang sehat, perusahaan bisa kehabisan napas. Disinilah peran penting manajemen kas. Apa itu manajemen kas? Manajemen kas adalah seni mengatur uang keluar dan masuk supaya perusahaan selalu punya dana siap untuk dipakai, tanpa menumpuk kas berlebihan yang malah tidak produktif. Apa sih tujuan utama dari manajemen kas? Yang pertama, itu memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi arus kas. Ketiga, itu menjaga keseimbangan antara kas dan juga investasi. Dan yang terakhir, itu menghindari krisis keuangan. So, intinya bukan hanya punya uang, tapi mengatur uang dengan cerdas. Lalu bagaimana sih hubungan manajemen kas dengan likuiditas? Nah, manajemen kas itu sama dengan menjaga likuiditas. Jadi likuiditas itu berarti kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, teman-teman. Kalau misalnya kas dikelola dengan baik, tagihan bisa dibayar tepat waktu. Nah, kepercayaan mitra bisa tetap terjaga dan bisnis kita bisa berjalan dengan mulus. Strategi manajemen kas. Ada beberapa strategi utama untuk menjaga likuiditas. Yang pertama itu ada perencanaan arus kas, di mana di sini kita memprediksi masuk dan keluarnya kas agar tidak terjadi kekurangan. Kemudian yang kedua itu ada menetapkan saldo kas minimum. Fungsinya itu untuk menjaga kas dalam jumlah tertentu sebagai dana darurat. Kemudian, yang ketiga itu ada mengelola piutang dan juga utang secara efisien, yang fungsinya yaitu untuk mempercepat penerimaan dari pelanggan dan menunda pembayaran tanpa melanggar perjanjian. Kemudian yang terakhir itu ada mengoptimalkan investasi kas menganggur. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk menetapkan kelebihan kas pada instrumen jangka pendek, seperti deposito atau surat berharga. Nah, yang hebat bukan yang punya utang banyak, tapi yang tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Jadi, salah satu cara untuk menilai apakah perusahaan mampu bertahan dalam jangka pendek adalah dengan melihat seberapa liquid aset yang dimilikinya. Inilah yang diukur melalui rasio likuiditas. Jadi, rasio likuiditas itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu current ratio atau aktiva lancar yang bertujuan mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Lalu yang kedua itu quick ratio atau aktiva lancar persediaan atau kewajiban lancar, yaitu bertujuan menunjukkan kemampuan melunasi kewajiban tanpa menjual persediaan. Lalu yang ketiga itu ada cash ratio atau kas untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban dengan kas yang tersedia. Lalu yang terakhir itu ada saldo kas optimal, yang dimana jumlah kas minimum yang ideal agar likuiditas terjaga. Model umum yang digunakan yaitu Baumol model dan Miller-Orr model. Nah, setelah kita memahami teorinya, mari kita lihat bagaimana konsep saldo kas optimal diterapkan pada kasus nyata, yaitu pada CV Acu Batu Kediri. Kasus ini menunjukkan bagaimana pengelolaan kas yang tidak sesuai dengan saldo kas optimal dapat memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Nah, pengeluaran kas yang dilakukan oleh CV Acu Batu berdasarkan laporan keuangan dalam kurun waktu 4 tahun adalah sebagai berikut. Nah, laporan keuangannya bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Nah, perhitungannya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Nah, hasil perhitungannya itu menunjukkan saldo kas optimal CV Acu Batu cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 terjadi defisit sebesar Rp9.608.569 karena kas aktual lebih rendah dari kas optimal. Lalu tahun 2013 perusahaan mengalami surplus sebesar Rp9.340.463 sehingga memiliki kelebihan kas untuk diinvestasikan. Nah, tahun 2014-nya nih kembali defisit kecil sebesar Rp2.985.746 dan pada tahun 2015 defisit membesar menjadi Rp9.047.071. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan kas perusahaan belum stabil dari tahun ke tahun.
Nah, lalu bisa dilihat ya, di sini tuh ada perbandingan saldo kas, yang dimana perhitungan menunjukkan saldo kas optimal meningkat setiap tahun. Namun, kondisi kas aktual tidak selalu sesuai. Tahun 2012 dan tahun 2014 sampai 2015 mengalami defisit kas. Sedangkan tahun 2013 itu surplus. Hal ini menandakan pengelolaan kas belum stabil. Ketidakseimbangan tersebut terjadi karena persediaan bahan baku terlalu besar sehingga perusahaan perlu meminjam dana beberapa tahun. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian kelompok kami ini yaitu manajemen kas berperan penting menjaga likuiditas dan kelancaran operasional. Melalui analisis rasio keuangan, perusahaan dapat memantau efisiensi kas dan kewajiban jangka pendek. Pengelolaan kas yang tepat membantu mencegah kekurangan dana, mengoptimalkan kelebihan kas, serta mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Nah, dari presentasi kelompok kami, semoga teman-teman bisa mengerti apa yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.